Sahabat Nabi yang mulia, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya kepada masyarakat yang dipimpinnya. Beliau bertanya, siapakah manusia yang paling mulia? Kemudian masyarakat itu pun menjawab, mereka adalah orang-orang yang biasa melakukan sholat ya Amirul Mukminin. Kemudian Umar menjawab, bukan, karena di antara mereka ada yang baik, tapi juga ada yang buruk. Kemudian orang-orang itu pun menjawab lagi, mereka adalah orang-orang yang berjihad fisabilillah ya Amirul Mukminin. Kemudian Umar bin Khattab pun menjawab, bukan, karena di antara mereka juga ada orang-orang yang baik, tapi juga ada orang-orang yang buruk. Di antara mereka ada orang-orang yang soleh, tapi di antara mereka juga ada orang-orang yang berbuat keharaman. Kemudian orang-orang itu pun, masyarakat itu pun menjawab kembali, mereka orang-orang yang paling mulia itu adalah orang-orang yang biasa melakukan puasa ya Amirul Mukminin. Kemudian Umar bin Khattab menjawab kembali, bukan, karena di antara mereka, di antara orang-orang yang melakukan puasa itu pun ada mereka yang baik dan ada pula mereka yang buruk. Di antara mereka ada yang soleh dan di antara mereka juga ada yang gemar melakukan maksiat. Lalu kemudian beliau mengatakan bahwa orang-orang yang paling utama, orang-orang yang paling mulia itu adalah orang-orang yang warok. Mereka adalah orang-orang yang berusaha untuk menyempurnakan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, warok adalah orang-orang yang secara total meninggalkan keharaman, bahkan bukan hanya meninggalkan hal-hal yang haram, tetapi juga meninggalkan yang syubhat, hal-hal yang tidak jelas halal dan haramnya. Inilah yang menjadi sifat dari para salafus soleh, orang-orang atau generasi terbaik yang disebutkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah tergiur dunia. Para salafus soleh, mereka adalah orang-orang yang sepanjang hidupnya menghiasi diri mereka dengan sikap waro ini. Mereka tidak pernah tertipu dunia. Mereka senantiasa menjaga diri dari fitnah dunia. Ya, kalau kita lihat bagaimana 4 imam mazhab, ya, baik itu Imam Hanafi, Imam Maliki, kemudian Imam Syafi'i, dan Imam Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal, mereka semua adalah orang-orang yang kalau mau, mereka bisa saja menjadi pejabat-pejabat tinggi negara. Karena mereka semua pernah ditawari untuk menjadi pejabat negara. Imam Ahmad misalnya, beliau pernah ditawari untuk menjadi hakim tinggi pada masa-masa kekhilafahan Bani Umayyah. Ya. Ibnu Khairan, seorang ulama pada masa Imam Syafi'i, ya, seorang ulama bermazhab Syafi'i, beliau pun adalah orang yang pernah diberikan penawaran untuk menjadi seorang qadhi atau seorang hakim tinggi dalam masa-masa pemerintahan pada masa itu. Tapi beliau menolak. Bahkan kemudian karena penguasa benar-benar menginginkan Ibnu Khairan ini untuk menjadi hakim tinggi, ya, tetapi karena beliau tidak mau, penguasa itu pun kemudian memberikan rumah secara cuma-cuma agar Ibnu Khairan menerima penawaran atas jabatan tinggi tersebut. Tapi dia benar-benar menolak. Karena apa? Karena para ulama-ulama pada masa itu adalah orang-orang yang benar-benar takut. Ya, mereka takut akan beratnya amanah jabatan atau amanah kekuasaan yang diberikan kepada mereka. Jadi para ulama-ulama salafus soleh, mereka adalah orang-orang yang sama sekali tidak tergiur dengan jabatan. Ya, mereka bukan orang-orang yang rakus akan jabatan. Ya, bahkan mereka untuk menjaga kehormatannya, untuk menjaga marwahnya, dan untuk menjaga agar tidak terkena fitnah, mereka benar-benar menjaga jarak dengan kekuasaan. Ya, baginda Nabi pernah mengatakan, "Waman ata abwabis sultan," ya, barang siapa mendatangi pintu-pintu penguasa, iftutin, pasti dia akan terkena fitnah. Ya, kemudian Nabi menambahkan, wama isdada abdun minas sultani kurban, ya, jadi tidaklah orang-orang yang semakin dekat dengan kekuasaan illa isdada minallahi ta'ala bu'dan, ya, kecuali dia akan semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang menjadi contoh, yang menjadi apa yang dikatakan sebagai suri tauladan dari para ulama-ulama salafus soleh. Generasi terbaik yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW.
Mereka adalah orang-orang yang sama sekali tidak tergiur dengan harta, tahta, materi, jabatan, dan seterusnya. Maka hal ini sangat berbeda dengan apa yang kita lihat hari ini, di mana ulama maupun penguasa hari ini seolah-olah mereka saling mengambil keuntungan dan mereka diikat oleh kepentingan. Ya, jadi ulamanya mendekati penguasa dalam rangka untuk menikmati kedudukan, menikmati jabatan, menikmati materi keduniaan dan seterusnya. Sementara penguasanya mereka butuh untuk dekat dengan ulama karena mereka membutuhkan dukungan dari umatnya. Ya, ini kan yang bisa kita lihat hari ini. Para ulama pun kemudian menjelaskan bahwa tentang hadis ini, tentang hadis yang melarang para ulama untuk mendekati pintu-pintu penguasa ini, mereka katakan bahwa ini untuk keperluan apapun, termasuk untuk keperluan-keperluan yang baik. Ya, jadi Sufyan Ats-Tsauri itu pernah mengatakan bahwa jika ada penguasa yang mengundang kalian untuk meminta ilmu kalian, ya agar kalian mengajarkan ilmu kepada mereka, jangan kalian datangi pintu-pintu mereka. Dan ini pernah dilakukan oleh Imam Bukhari, ya, seorang penulis kitab hadis yang kitab Sahih Bukharinya adalah merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Beliau pernah didatangi seorang utusan dari penguasa Bukhara, di mana utusan ini membawa pesan dari sang penguasa agar Imam Bukhari mendatangi istananya untuk mendatangi pintu-pintu kekuasaan itu, agar Imam Bukhari mengajarkan ya kitab yang beliau tulis, yaitu kitab Jami atau kitab Sahih Bukhari dan kitab Tarikh yang merupakan karya besar beliau. Lalu kemudian Imam Bukhari mengatakan kepada utusan ini, ya katakan kepada dia, ya katakan kepada penguasa itu, ya aku tidak akan menghinakan ilmuku, aku tidak akan mendatangi pintu-pintu penguasa. Jika mereka menginginkan ilmuku, maka datanglah ke rumahku atau ke masjidku. Jadi itu yang dikatakan oleh Imam Bukhari. Beliau tidak mau mendatangi pintu-pintu penguasa meskipun itu untuk mengajar. Ya, jadi ini adalah merupakan keteladanan bahwa seseorang itu harus menghormati ilmu, bukan hanya sekedar menghormati ulamanya, tapi juga mereka harus menghormati ilmu. Mereka yang harus datang ya untuk mendengarkan pengajaran dari para ulama ini. Tapi hari ini kita bisa melihat bagaimana ulama-ulama itu ya, mereka mendatangi pintu-pintu penguasa bahkan bukan untuk mengajarkan ilmu, tetapi untuk menikmati sekerat tulang jabatan dunia, jabatan ataupun materi serta kenikmatan-kenikmatan yang lain. Begitulah Imam Bukhari, ya, beliau tidak mau mendatangi pintu penguasa meskipun itu untuk mengajarkan ilmunya, apalagi untuk kepentingan-kepentingan dunia. Hal yang sama juga dilakukan oleh Muhammad bin Maslamah. Ya, beliau mengatakan bahwa lalat di atas kotoran itu jauh lebih mulia daripada ulama-ulama yang mendatangi pintu-pintu penguasa. Lalu bagaimana dengan ulama-ulama hari ini? Sayang sekali bahwa ada sebagian dari mereka, sebagian dari para ulama-ulama itu yang rela kehilangan kehormatannya, rela kehilangan marwahnya, rela menghinakan ilmunya, rela kehilangan keulamaannya, hanya untuk menikmati kenikmatan dunia, hanya untuk menikmati sekerat tulang kenikmatan dunia berupa kekuasaan, jabatan, dan materi. Sehingga mereka pun hari ini yang dulu kita kenal sebagai orang-orang yang sangat dimuliakan, kemudian mereka pun tidak sedikit yang kemudian menghinakan mereka.